Nah, sudah Sudah Ibu. ya? Ya, alhamdulillah. Bu Azizah, silakan dibuka surat Hmm. Maryam Ibu Surat ya. Maryam. Dibaca ayat 1 sampai 7 Ibu ya. Ya, Silakan. baik, Pak. Mhm. Hmm. Ya, dibaca ayat Sampai 7 Bu.1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Bu Azizah ya. Sudah lumayan Ya, baca Qurannya. Bu ngajar SD, SMP Bu? SMP Bapak. SD Bapak. SD. Ya, SD. Oke, baik. Baik, untuk berikutnya Bu Azizah, silahkan dipresentasikan eh, modul ajar Ibu, Hmm. nanti disambung dengan PTK-nya. Silakan. Boleh share screen, boleh juga cukup diceritakan. Silakan. Oh, di share screen mungkin Pak ya? Bisa. Ya, silakan Bu. Hmm. 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 Eh, ada Bapak ya? Modul ajar. Modul ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nama penyusun Ajizah Munawwarah SPDI, nama institusi SD Negeri 1 Bojongkalong, tahun penyusunan 2024, jenjang sekolah SD, kelas 6 fase C. Alokasi waktu 4 jam pelajaran. Elemen akhlak, kemudian capaian pendidikannya, peserta didik memahami pentingnya introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Kompetensi awalnya, peserta didik mengetahui arti maaf dan saling memaafkan. Kemudian profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis dan kreatif.
Kemudian profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah berkeadaban atau ta'adub, keteladanan, qudwah, dan musyawarah syura. Adapun sarana prasarana, disediakan ruang kelas, infokus, layar proyektor, alat tulis, dan lain sebagainya. Kemudian target peserta didik yaitu kelas 6 dengan jumlah siswa 28 orang. Metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Kemudian kompetensi inti tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menyebutkan arti menyatakan penyesalan dan memaafkan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Yang ketiga, merinci ciri-ciri orang yang pemaaf. Kemudian KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, mampu menyebutkan arti maaf dan memaafkan. Selanjutnya, siswa mengetahui pentingnya menyatakan penyesalan. Selanjutnya, mengetahui pentingnya syarat-syarat menyatakan penyesalan. Dan siswa mengetahui pentingnya syarat-syarat memberi maaf. Kemudian, pemahaman bermakna yang akan disampaikan dan mudah-mudahan tercapai, hidup akan terasa damai dengan saling memaafkan. Pertanyaan pemantiknya, apakah kalian pernah berbuat kesalahan terhadap orang lain? Kemudian, apa kalian ketika melakukan kesalahan meminta maaf? Dan apakah kalian tahu apa arti maaf itu? Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang mencerminkan penerapan pendekatan PBL. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Pembelajaran diawali dengan membaca doa. Sebelumnya guru mengucapkan salam, membacaan doa, menanyakan kabar, hafalan surat-surat pendek, kemudian menyanyikan lagu-lagu nasional. Boleh Halo-Halo Bandung atau lagu yang lainnya. Kemudian juga pengabsenan siswa, ya, menanyakan kabar juga. Bagi yang sakit didoakan semuanya agar sehat kembali seperti biasa dan bisa menjalani aktivitas. Kemudian guru memberikan semangat belajar disusul dengan yel-yel semangat, seperti tepuk semangat dan lain-lain. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yang ingin dicapai. Dan guru juga menyampaikan pertanyaan pemantik kepada seluruh peserta didik. Untuk kegiatan inti, langkah yang pertama adalah orientasi masalah. Guru menyiapkan materi pembelajaran dengan memutar video cerita tentang maaf dan memaafkan yang ada di link YouTube dan TikTok. Kemudian siswa menyimak video cerita tersebut yang disajikan tadi dengan seksama. Setelah itu, setelah selesai melihat video, siswa diharapkan memahami, bisa paham akan pentingnya minta maaf dan saling memaafkan. Langkah yang kedua yaitu pengorganisasian atau pengelompokan siswa. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok heterogen, mencampurkan siswa yang mahir, yang sedang, dan yang masih berkembang. Setiap kelompok dibagi satu permasalahan tentang maaf dan memaafkan untuk didiskusikan atau dicari solusi penyelesaian dari permasalahan tersebut. Langkah yang ketiga adalah membimbing pelaksanaan pembelajaran kelompok. Setiap kelompok aktif mendiskusikan permasalahan tentang maaf dan memaafkan. Kegiatan diskusi siswa dipimpin dan dipantau oleh guru. Kemudian jika siswa atau setiap kelompok mengalami kesulitan ketika proses diskusi, maka disarankan untuk bertanya kepada guru. Dan langkah yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah selesai berdiskusi, perwakilan siswa satu orang ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain menyimak dengan baik dan dipersilahkan jika ada yang mau menanggapi atau bertanya. Kemudian guru dan siswa lain memberikan apresiasi berupa pujian atau tepuk tangan kepada siswa yang sudah ke depan mempresentasikan hasil diskusinya, juga terhadap kelompoknya. Langkah yang kelima yaitu mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru melakukan penguatan apabila ada jawaban peserta didik yang belum sesuai. Menjelaskan sedikit kembali materi jika ada yang dirasa belum sesuai atas jawaban siswa yang tadi. Kemudian guru melakukan umpan balik atas diskusi yang sudah dilakukan. Dan sekali lagi guru memberikan apresiasi terhadap peserta didik, terhadap setiap kelompok yang sudah berdiskusi dan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya kegiatan penutup.
Guru menyimpulkan materi pelajaran hari ini tentang penyesalan, maaf dan memaafkan. Guru menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya tentang hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa, Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya refleksi untuk siswa. Guru menyediakan panduan refleksi berupa pertanyaan seputar materi pembelajaran. Siswa merefleksikan pengalaman belajar secara individu atau kelompok. Refleksi boleh dengan tulisan maupun lisan atau secara berkelompok. Eh, terserah kelompoknya, terserah pribadi anaknya mau dengan lisan ataupun mau dengan tulisan. Adapun refleksi untuk guru, di sini guru harus memberikan refleksi terhadap dirinya sendiri, gitu. Apakah pembelajaran sudah tersampaikan dengan baik, dan apakah siswa yang kurang memahami pelajaran dapat teridentifikasi dan terfasilitasi dengan baik. Yang selanjutnya tahapan asesmen diagnostik, terlampir asesmen formatif, asesmen sumatif. Kemudian pengayaan dan remedial. Pengayaan bagi siswa yang menguasai materi diberikan tugas yang lebih menantang untuk memperkuat daya ingatnya, yaitu membaca dan menghafal kembali surat Al-Baqarah ayat 263 tentang nilai pemberi maaf melebihi sedekah harta yang diberikan. Remedialnya bagi siswa yang belum paham makna maaf dan maafkan, maka diberikan bimbingan individual secara tugas individual untuk memenuhi penilaian. Glosariumnya, maaf menurut Al-Quran adalah al-afu, artinya menghilangkan. Maaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ungkapan penyesalan. Memaafkan adalah upaya menghapus rasa sakit dan dendam terhadap pihak yang bersalah. Dan penyesalan artinya menyesali perbuatan salah seorang dengan sedih dan rendah hati. Dan metode PBL adalah pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir secara individu maupun kelompok dengan memecahkan permasalahan yang ada di lingkungannya. Daftar pustaka, Al-Quran dan terjemahannya, kemudian buku panduan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Departemen Agama RI. Mungkin itu Bapak. Selanjutnya lampiran-lampiran materi pelajaran, kemudian media pembelajaran yang tadi ada media ajar di link YouTube dan TikTok, kemudian asesmen diagnostik terdiri dari non kognitif dan kognitif. Non kognitifnya bisa tanya jawab saat awal pembelajaran, penilaian untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Kognitifnya bisa tes tulis saat awal kegiatan maupun tes lisan. Ini kisi-kisi asesmen diagnostik, kognitif dan non kognitif. Pedoman scoring asesmennya. Yang selanjutnya lampiran kerja kelompok siswa terdiri dari 4 kelompok. Ini permasalahan yang akan didiskusikan oleh siswa, deskripsi masalahnya. Kemudian dari permasalahan tersebut siswa diharapkan bisa menyelesaikan, mencari solusi tentang masalahnya dan bisa mengambil hikmah yang ada yang terjadi dari masalah tersebut. Ini deskripsi masalah yang kedua, kemudian untuk kelompok 3 dan untuk kelompok 4. Selanjutnya ini rubrik penilaian kerja kelompok. Komponen penilaiannya ketepatan dalam memberikan penyelesaian atau solusi atas permasalahan yang diberikan, dan ketepatan dalam merangkai kata menjadi kalimat dengan baik sehingga tidak rancu kalimatnya ketika anak menjawab permasalahan yang diberikan. Ini nilainya, rentang nilainya 60-70 kurang, 71-80 cukup, 81-90 baik, dan 91-100 sangat baik. Kemudian ini asesmen sumatif berupa pertanyaan, esai, dan ini uji jawabannya. Sekian Bapak. Oke, yang PTK sudah sekalian, Bu? PTK. Iya, Kalau PTK PTK. tidak ada di share screen Bapak. Oh, boleh di Ibu ceritakan aja Ya. yang PTK-nya.
Untuk PTK, saya mengambil judulnya penerapan metode reading load, penerapan metode reading load dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, penelitian tindakan kelas di kelas 3 SD Negeri 1 Bojongkalong. Kemudian latar belakang mengambil judul ini adalah eh, kurangnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran. Ternyata siswa kelas 3 masih banyak yang belum lancar membaca Al-Quran. Maka penerapan metode ini dirasa cukup efektif ketika mengajarkan membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan siswa diharapkan bisa membaca lebih lancar lagi, apalagi sampai bisa menghafal ayat tersebut. Kemudian itulah latar belakangnya, rumusan masalahnya. Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan yaitu apakah dengan menerapkan metode pembelajaran reading load dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal atau membaca eh, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan menerapkan metode pembelajaran reading load dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal materi Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian siklusnya akan dilaksanakan 3 siklus. Kemudian metodologi penelitiannya, subjek penelitian di sini di lokasi di SD saya sendiri. Waktu penelitiannya dilaksanakan tahun pelajaran ini selama 3 minggu pelaksanaan dengan kelas yang akan diteliti. PTK dilaksanakan di kelas 3. Kemudian teknik dan alat pengumpulan data. Di sini data diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui pembelajaran metode reading load, observasi, aktivitas peserta didik, dan guru serta tes formatif. Perencanaan siklusnya, perencanaan, kemudian menyiapkan materi pembelajaran, menyiapkan alat dan modul ajar, serta lembar observasi untuk guru dan peserta didik. Pelaksanaannya yang tadi sudah dilaksanakan, yang tadi sudah direncanakan. Ketika pelaksanaan, maka menerapkan metode reading load ini ini ya, merupakan tahapan inti dari proses pembelajaran. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai atau tujuan pembelajarannya. Guru menyajikan materi pengantar. Guru menunjukkan, memperlihatkan materi ajar. Kemudian Al-Quran atau boleh juz amma ya sebagai alat nanti media yang akan dibaca oleh siswa. Guru mempraktekkan metode reading load, membaca dengan nyaring, membaca dengan keras, ya, membaca dengan suara yang keras, mengulang-ulang terus-menerus agar peserta didik bisa mengikutinya dan mudah-mudahan sampai peserta didik hafal, sampai pengamatan dan refleksi. Kemudian instrumen pengumpulan data, instrumen penelitiannya yaitu lembar observasi, yakni pedoman kisi-kisi observasinya, ada sumber data, indikator, kemudian instrumen observasi partisipasi belajar siswa, apakah siswa mengikuti pelajaran dengan baik,
kemudian mendengarkan pelajaran dari guru, mencatat ataukah bertanya, sampai menjawab pertanyaan guru, mengembangkan pendapat, mengerjakan tugas dengan baik, mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu ada poin-poinnya tersendiri. Lembar angket atau kuesioner juga tes, soal tes, kemudian terakhir dokumentasi. Mungkin itu Bapak tentang PTK saya. Mohon maaf ya, sepertinya banyak harus dikoreksi Bapak. Baik, terima kasih Ibu Azizah. Nah, Ya. Bu, dari paparan modul ajar itu minta tolong diterangkan terkait dengan teori belajar yang dipakai, Bu. Teori belajar apa aja? Misalnya behavioristik ya, Oke. mengapa memilih teori tersebut? Silakan. Eh, teori belajar based learning ini, bukan, metode PBL atau problem based learning ini eh, cenderung ke teori konstruktivisme, ya, dan juga behaviorisme juga, kemudian kognitivisme. Eh, konstruktivisme di sini membangun siswa menjadi lebih aktif ketika proses pembelajaran. Karena siswa diberikan satu permasalahan, maka tingkat kreativitas dalam berpikir mereka akan lebih aktif, mereka akan lebih kreatif, sehingga proses pembelajaran bisa aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dan di sini juga teori pembelajaran behaviorisme, juga adanya stimulus respon, ya, stimulus dari proses pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan memberikan satu permasalahan, maka akan direspon oleh siswa dengan aktif. Mereka akan bernalar kritis, mereka akan mencari jawaban yang tepat gitu untuk permasalahan tersebut, dan mereka akan mencari solusi serta hikmah yang bisa diambil dari satu permasalahan yang sudah disajikan. Kemudian kognitivisme atau sosial kognitivisme, di sini juga anak ketika proses pembelajaran menekankan, ketika proses pembelajaran terjadi, maka si anak di sini akan lebih memahami, mereka mengerti, bisa mengartikan, bisa eh, memahami akan satu masalah, sehingga itu bisa mereka memiliki pemahaman tentang pembelajaran lebih baik lagi, lebih bermakna dan bisa bermanfaat untuk kehidupan mereka gitu di sekitar. Mungkin itu, Pak. Baik, Ibu. Nah, yang kedua terkait dengan kurikulum Merdeka yang sekarang sedang digalakkan pemerintah. Nah, Ibu gimana, Bu? Ya, Pak. Tanggapan sekaligus implementasi di sekolah Ibu. Silakan. Kurikulum Merdeka luar biasa buat saya, Pak. Eh, di mana kreativitas guru, kemampuan guru ini dituntut untuk lebih memahami, terutama dalam bidang IT ya, Pak. Segala sesuatu ternyata sekarang harus dikoneksikan dengan jaringan internet gitu. Kalau menurut saya. Jadi membuat guru lebih aktif, lebih kreatif dalam menyiapkan apa permasalahan, dalam menyiapkan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian untuk siswa juga dituntut lebih aktif lagi gitu. Mereka harus melaksanakan pembelajaran dengan aktif. Kemudian mereka juga dituntut belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Kemampuan mereka tidak dipaksakan. Minat bakat mereka juga harus diutamakan. Dan utamanya pembelajaran itu menuntut anak peserta didik itu lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Mungkin itu, Pak. Oke, Bu. Makasih ya, Bu ya. Memang ini kurikulum baru. Oh, Nah, iya, sehingga ya banyak sekali adaptasi ya dan kesulitan pertama biasanya oleh guru. Nah, tapi kayaknya betul, Pak. besok ganti kurikulum baru Aduh, lagi setelah seperti iya apa kan nanti, Pak, ya? presiden baru, Iya, menteri iya, betul. baru, kurikulum baru. Sebenarnya yang Nah, ini juga belum gurunya yang pusing, terlalu muridnya belum terlalu paham ya, Pak, ya. gimana?
yang Merdeka Betul, juga yang belum terlalu yang paham lama gitu. aja belum tuntas Iya, udah ada yang muncul yang baru apalagi ya. di Itu resiko lah gitu. di penilaian itu kan saya belum terlalu paham. Iya. Asesmen itu ya. Lah ibu kan lebih dekat Jakarta dibanding kita yang Iya. di Jogja. Tapi Iya kan? Lebih kebetulan dekat sana. iya Pak, saya memang tapi di pelosok juga Pak. Jaringan internet kadang ya stabil, kadang Hmm. tidak. Itu mungkin ya salah satu Iya, iya, iya. Tadi kesulitan gitu. kayak Pak Indra juga keluar masuk tadi itu. Oh iya, kesulitan ketika ingin misalkan Mm-mm. membawa laptop gitu Pak, proyektor ke kelas tertentu yang jauh dari jangkauan WiFi itu kesulitan saya Pak. Misalkan ingin bawa layar Mm-mm, iya. infocus gitu ya ke kelas yang agak jauh dari jaringan WiFi itu Mm-mm, kesulitan memang seperti itu. mm-mm. Tapi Iya. luar biasa sih menurut Oke, saya ya. baik. Makasih ya Bu Azizah ya. Ya Bapak, Mm-mm. terima kasih Bu, juga. terakhir Bu, karena waktunya tinggal 3 menit. Ya, Mm-mm. Ibu minta tolong dituliskan surat Al-Fatihah Bu, ayat 1 sampai 7 itu. Nah, Al-Fatihah. kemudian nanti di foto, ditunjukkan dan difoto kirim ke saya Bu. Ya, Oke, surat Al-Fatihah saja. iya. Di Japri Gimana Bu? Bapak. Eh, Ya, di jaringan Japri pribadi. Bu. Iya, iya. Kecuali Ibu mau kirim di WA grup juga boleh. Apa lupa? Ya, Pun. silakan Bu. Oke, Eh, mulai dari sekarang ya Bu ya. iya. Ya, Sekarang Pak. nggak boleh nyontek. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sudah Bapak. Oke, baik, Bu Azizah, silahkan dikirim ke saya, Bu. Oh, Terima ya kasih Pak. ya, Bu ya. Ya, baik Pak. Sama-sama. Ah, Mohon iya, bimbingannya sudah Bapak ya. cukup dan ya sama-sama Ibu. Nah, berikutnya Pak Ismail ya, minta tolong diingetin Bu Baik, Azizah ya. baik, Pak. Oke, untuk Ibu cukup. Oke, Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Terima kasih sama-sama Pak.
Saya Iya, izin live ya sama-sama Pak ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.